Ya, selamat pagi, siang, sore, Pak Fitra dan Bapak Ibu dosen yang berkewajiban. Pada kesempatan kali ini kami kelompok G33 proyek perangkat lunak itu akan menjelaskan tentang perangkat lunak yang telah kami kembangkan. Secara garis besar, proyek ini merupakan aplikasi akuntansi yang dikembangkan untuk PT Lapi Difusi, salah satu entitas bisnis di bawah komersial bisnis unit ITB. Nah, secara garis besar, fitur-fitur yang paling menonjol dalam website ini adalah chart of account dengan struktur hierarki. Habis itu pencatatan jurnal yang lengkap. Lalu dia bisa closing. Yang terakhir adalah bentuk berbagai jenis laporan, balance sheet, dan lain-lain. Serta ada fitur kurs. Dan role based access dan audit trail. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan tujuan. Jadi untuk tujuan proyek ini adalah tentunya membuat aplikasi untuk kereta api difusi yang bertujuan untuk membantu perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kereta api difusi dalam mencatat, mengelola, dan juga melaporkan transaksi keuangan secara terstruktur dan tanpa pencatatan manual. Yaitu pencatatan dan pengelolaan transaksi dilakukan melalui jurnal dan pencatatan laporan itu otomatis langsung ke general ledger, profit loss, balance sheet, dan sudah diintegrasikan juga dengan kurs mata uang, dan juga sistem ini memiliki menyediakan keamanan karena adanya role based access yang telah dibahas. Selanjutnya untuk tech stack-nya, sistem yang kami kembangkan itu terutama terdiri dari 3 komponen utama. Ada backend, frontend, dan database. Untuk frontend-nya kita menggunakan arsitektur MVVM atau model Vue model dengan stack framework Vue 3, menggunakan Vue.js dengan bahasa TypeScript. Untuk versi file-nya Vue 7. Kita juga menggunakan Pinia untuk state management dan Vue router juga. Untuk styling kita menggunakan Tailwind CSS. Lalu untuk backend-nya kita menggunakan arsitektur layer atau Entire. Ada beberapa layer seperti ada controller, service, dan repository yang masing-masing layer memiliki tugasnya. Untuk stack-nya sendiri kita menggunakan framework Express.js versi 5 dengan bahasa TypeScript. Lalu untuk akses dengan database-nya menggunakan ORM Casely. Untuk database yang digunakan sendiri menggunakan Postgres versi 18. Karena ini menggunakan deploy, kami mendeploy backend dan database di service third party railway, sedangkan untuk frontend-nya dideploy menggunakan cPanel yang disediakan oleh project owner. Ini segitu saja, bisa langsung lanjut ke demonya. Nah, untuk demo webnya, jadi secara gambaran besar, web akuntansi ini punya 3 role utama. Yang pertama itu adalah super admin, kedua admin, ketiga itu staff biasa. Nah, untuk super admin, kita bisa lihat di sini, kalau misalkan super admin ini punya dua fitur. Yang pertama itu CRUD perusahaan. Jadi untuk setiap perusahaan yang terdaftar, baik itu holding maupun tunggal, untuk setiap yang terdaftar itu bisa dikelola, bisa dilakukan edit dari nama perusahaan, kode, jenis, tanggal holding, tunggal holding, dan juga mengontrol induknya siapa, bisa nambah perusahaan juga,
dan bisa search juga di sini. Dan super admin juga punya audit trail sendiri. Dia bisa lihat semua log untuk setiap perusahaan yang terjadi, untuk setiap aktivitas yang terjadi untuk setiap perusahaan, bisa difilter melalui aksi, dan juga untuk perusahaan tertentu. Nah, untuk selanjutnya itu ada admin. Nah, untuk selanjutnya ada role admin. Contohnya di sini ada Bumi Sejahtera. Nah, untuk perusahaan sendiri itu juga punya hierarki sendiri. Jadi ada perusahaan induk sama perusahaan anak atau tunggal. Seperti tahun buku juga di sini. Contohnya kita mau masuk ke Bumi Sejahtera. Nah, di sini untuk fiturnya sendiri juga ada banyak dari dashboard, chart of account untuk mengumpulkan banyak account dari aktiva, pasiva, modal, pendapatan, dan juga biaya. Dibagi jadi 2 level, ada grup sama detail. Detail itu adalah detail account-nya, dan grup itu grouping dari account-nya sendiri. Dan juga ada view lain seperti grid di sini. Dan bisa difilter juga. Bisa tambah akun juga di sini dari nomor akun, nama akun, kelompok, level. Selanjutnya ada kurs mata uang. Di sini bisa ditambah, contohnya untuk bulan Januari bisa tambah mata uang namanya misalkan Japanese yen. Kalau setuju nanti bisa muncul di sini. Nanti untuk setiap mata uang juga bisa diedit dan juga dihapus. Selanjutnya ada closing. Jadi untuk setiap jurnal yang dibuat terdapat banyak entry, dan setiap entry itu juga didefinisikan untuk beberapa tanggal tertentu. Misalkan ada Mei, ada April, ada Maret, Februari. Nah, untuk closing ini nanti dikontrolnya itu setiap bulan yang udah di closing gak akan bisa diedit lagi dan sudah difinalisasi. Untuk jurnal sendiri juga bisa dilakukan entry baru. Ini bisa bikin entry baru untuk jurnal, contohnya pas kecil. Di sini juga ada constraint, jadi untuk jumlah debit dan kredit itu harus sama. Nanti jurnal akan tersimpan sebagai entry baru. Ini untuk closing, jadi kalau closing itu setiap bulan yang di closing harus berurutan, tidak bisa closing Februari atau Maret duluan. Jadi untuk mau closing Februari harus closing Januari dulu. Seperti itu. Dan untuk closing sendiri juga bisa batal untuk bulan sebelumnya. Bisa closing lagi. Dan untuk setiap bulan yang di closing nggak bisa diedit entry jurnal pada bulan tertentu. Ya, misalkan untuk bulan Februari sudah di closing, maka untuk bulan Februari tidak akan bisa diedit. Selanjutnya ada general ledger. Di sini untuk melihat arus kas dari akun tertentu, dari debit, kredit, dan juga saldo akhir. Ada profit and loss juga untuk melihat keuntungan atau kerugian. Bisa difilter juga melalui bulan, misalkan bulan, dan juga kurs tertentu. Selanjutnya ada balance sheet. Di sini juga ditampilkan dibagi jadi 3 grup, aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Di sini dibagi jadi beberapa akun yang telah didefinisikan di KOA dari aktiva lancar, hutang lancar, modal, dan piutang. Jumlah keduanya juga harus sama. Nah, untuk setiap aksi yang dilakukan itu, website ini mengimplementasikan role-based access control yang dikontrol melalui role management. Dan role management itu bisa dibikin melalui instance baru seperti ini. Bisa diberi nama, contohnya role baru. Dan untuk setiap fitur juga bisa kontrol. Contohnya untuk chart of account bisa dikasih fitur tambah, bisa edit, bisa hapus. Untuk role tertentu, untuk first juga bisa kasih lihat, dan untuk fitur-fitur lainnya juga. Dan untuk registrasi user itu, setiap perusahaan punya fitur namanya user management yang dihandle oleh admin. Mekanismenya itu
melalui email. Jadi contohnya user baru, misalkan ini user baru, dan nanti untuk bisa kontrol role juga dari sini. Setiap user baru dikirim invite melalui email, pencet link, masukin credential, dan juga langsung bisa login ke perusahaan yang dituju. Dan terakhir ada audit trail. Audit trail itu untuk memonitor segala macam aktivitas yang dilakukan oleh setiap staff yang di dalam perusahaan tertentu. Contohnya sini kita bisa lihat bahwa admin BMS ini insert role baru dari closing, batal. Di sini juga bisa lihat detail query-nya, detail device-nya dari mana, browser yang dipakai, IP address, dan juga field singkat dan waktu. Nah, untuk role yang lain itu ada staff biasa, jadi sama seperti admin, cuma dia lebih terfilter untuk penggunaan fitur-fitur tertentunya melalui role-based access control. Nah, contohnya untuk ini, saya login di staff 1, BMS, pada PT yang sama, Bumi Sejahtera 2026. Di sini cuma bisa lihat track of account, nggak bisa edit, nggak bisa tambah. Nah, untuk staff 1 BMS, di sini kita lihat bahwa dia punya role namanya staff entry, langsung aja. Staff entry bakal tambahin permission baru, misalkan tambah dan edit dan hapus. Dan juga bisa lihat misalkan profit loss, balance sheet, closing. Nah, nanti untuk user baru atau staff biasa, nanti langsung bisa kelihatan semua. Dan untuk top of account-nya udah bisa langsung tambahkan. Dan setiap akun juga bisa diedit dan dihapus. Paling itu aja, sekian dari demonstrasi untuk website akuntansi Lapi Difusi. Oke, dengan demikian proses development dari aplikasi web akuntansi PT Lapi Divisi. Kami berhasil untuk mengimplementasikan semua fitur dan spesifikasi utama dari aplikasi tersebut. Untuk kedepannya, aplikasi ini masih dapat dikembangkan lebih jauh agar semakin lengkap dan siap digunakan dalam skala yang lebih besar. Improvement pertama menurut kami adalah penyempurnaan fitur laporan keuangan seperti ekspor laporan ke PDF atau Excel, tampilan komparasi antar periode, serta visualisasi data yang lebih interaktif untuk membantu pengguna membaca kondisi keuangan dan lebih cepat. Lalu improvement kedua adalah menambahkan alur approval untuk transaksi jurnal. Dengan fitur ini, setiap jurnal yang dibuat dapat melalui proses review terlebih dahulu sebelum diposting, sehingga kontrol internal perusahaan menjadi lebih baik. Lalu improvement terakhir adalah integrasi dengan sistem eksternal seperti rekening bank, sistem pajak, atau platform ERP lainnya. Kami berharap sistem yang telah dikembangkan ini dapat membantu PT Lapi Difusi dalam menyediakan solusi website manajemen keuangan yang bermanfaat bagi berbagai perusahaan. Selain itu, kami juga berharap kode yang telah dibuat dapat menjadi fondasi atau legacy code yang terus digunakan, dikembangkan dan dioptimalkan oleh pihak PT Lapi Difusi seiring dengan perkembangan teknologi. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.